Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube On Target Education Training. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai English tenses. Mohon maaf, barusan ada yang tok-tok-tok, itu tukang cuanki yang lewat. Oke, kembali. English tenses. Ada 12 English tenses yang akan kita coba pelajari pada kesempatan kali ini dengan singkat, padat, dan jelas. Kita langsung saja masuk ke dalam pengertian tenses. Tenses adalah tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Jadi, kata kerja dan waktu di dalam bahasa Inggris dalam tenses ini sangat erat kaitannya. Sebagai contoh, apabila di dalam bahasa Indonesia sebuah kata kerja, misalkan makan, di setiap waktunya, waktu penggunaannya tidak berubah. Kemarin saya makan nasi. Setiap hari saya makan nasi. Sekarang saya sedang makan nasi. Saya sudah makan nasi. Besok saya akan makan nasi. Apabila dalam bahasa Inggris bentuk makan atau eat itu berubah berdasarkan waktu penggunaannya. Yesterday I ate rice. Every day I eat rice. Now I'm eating rice. I have eaten rice. Tomorrow I will eat rice. Apabila digambarkan dalam rentang waktu, satu garis waktu akan ada 3 titik. Yang pertama adanya past atau lampau. Yang kedua adanya present atau masa kini atau masa sekarang. Yang ketiga adanya future, masa depan. Ada 4 aspek dalam tenses ini. Yang pertama adalah simple, baik itu past simple, present simple, atau future simple. Yang kedua adalah continuous, yaitu past continuous, present perfect continuous, dan future continuous. Ada perfect atau perfect simple, ada past perfect, present perfect, atau future perfect. Yang terakhir adanya perfect continuous, adanya past perfect continuous, present perfect continuous, dan future perfect continuous. Ciri-ciri di dalam strukturnya adalah apabila kita menemukan di dalam kalimat itu adanya subject dan verb. Nah, contohnya subject plus verb 1 itu bentuk present. Jadi yang namanya bentuk simple, baik itu past simple, present simple, atau future simple, adanya subject ditambah verb. Dalam bentuk lampau, subject tambah verb 2. Dalam bentuk future, subject plus will plus verb 1. Kemudian, ciri-ciri untuk struktur yang continuous itu apabila kita lihat ada to be ditambah verb ing atau verb ing. To be-nya bisa berupa is, am, are, atau was, were, atau be itu sendiri. Nah, apabila kita melihat ada bentuk verb ing atau verb ing, itu nama tensesnya adalah continuous. Kemudian, yang ketiga adalah perfect. Apabila kita di dalam kalimat melihat ada have, ada has atau had, tambah verb 3, itu namanya perfect tense. Baik itu past perfect, present perfect, atau future perfect. Setelah have, has, had itu harus verb 3, tidak bisa verb 1 atau verb 2. Selanjutnya adalah present perfect continuous. Apabila kita membaca dalam satu kalimat ada have, has, had, tambah been, tambah verb ing, itu namanya perfect continuous. Seperti itu tanda-tandanya. Sekarang kita masuk ke dalam rincian penjelasan mengenai tenses. Pertama, kita masuk ke present tenses. Di dalam present tenses ada present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Yang pertama present simple. Kapan kita menggunakan present simple? Kita gunakan present simple untuk menjelaskan atau apabila kita ingin membicarakan mengenai general truth atau sebuah fakta atau sesuatu hal yang semua orang sudah sepakat akan hal ini, sebuah fakta. Kemudian apabila kita ingin menjelaskan mengenai habits, kebiasaan ataupun rutinitas. Kemudian kita ingin membicarakan mengenai jadwal. Di mana jadwal itu sendiri merupakan sebuah hal yang rutin dan berulang-ulang dilakukan. Sama halnya habits atau rutin.
Ciri-ciri atau indikator di dalam kalimatnya, kita menemukan adanya adverbs of frequency seperti always, often, sometimes, usually, never, seldom, dan lain sebagainya. Ataupun kata keterangan seperti every day, every week, every morning. Untuk rumusnya, menggunakan auxiliary kalau yes no question seperti ini, do atau does, tambah subject tambah verb 1. Jadi present simple itu menggunakan verb 1. Ataupun WH question tambah do does plus subject tambah verb 1. Untuk affirmative sentence-nya subject plus verb 1. Untuk negatifnya tinggal ditambah not saja setelah do atau does. Contoh. Do you live in Bandung? What does she do every day? I teach, she teaches English. Jadi di dalam present simple, ketika subjeknya I, you, they, we, kata kerjanya tidak ditambah s atau es, seperti I teach. Apabila subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. She teaches English. Kemudian kita menjelaskan sebuah fakta. The sun rises in the east. The buses leave at 10 o'clock. Atau the bus leaves at 10 o'clock. The buses leave. The buses ini subjek plural atau jamak atau lebih dari satu. Ketika subjeknya lebih dari satu, kita kata kerjanya tidak menggunakan s atau es. The buses leave. The bus leaves apabila kata kerjanya tunggal atau singular, maka verbnya menggunakan es atau s. The bus leaves. We don't smoke. He doesn't smoke. Nah, ini bisa menjelaskan sebuah fakta juga bahwa kami tidak merokok atau dia tidak merokok. We don't smoke atau he doesn't smoke. Selanjutnya adalah present continuous. Kapan kita menggunakan present continuous? Kita gunakan present continuous untuk menjelaskan sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang tengah kita lakukan atau sedang kita lakukan pada saat sekarang, pada saat kita berbicara. Yang kedua fungsinya adalah sebagai future arrangements atau sebuah rencana yang pasti, fixed plan. Di mana rumusnya untuk yang continuous ini menggunakan to be. Untuk present continuous menggunakan to be-nya adalah is, am, dan are. Ditambah subjek tambah verb ing atau verb ing. Nah, ketika ada verb ing itu namanya continuous ya. WH question plus to be plus subject plus verb ing. Affirmative sentence atau positive sentence subject plus to be plus verb ing. Dan negatif tinggal ditambahkan not saja setelah to be-nya. Contoh kalimatnya, are you sleeping? Apakah kamu sedang tidur? What is she doing? What is she watching? Nah, ini konteksnya pada saat sekarang, pada saat berbicara. They are studying now. Mereka sekarang sedang belajar. I'm not doing anything at the moment. Untuk kata keterangan waktunya bisa kita lihat. Untuk present continuous ini ada now dan at the moment. Maka ketika ada kata keterangan waktu itu, maka itu termasuk ke dalam present continuous. Selanjutnya, present perfect atau present perfect simple. Ini kita gunakan untuk menjelaskan suatu aksi atau kejadian yang sudah terjadi pada saat ini. Yang telah dilakukan. Completed action at present. Kemudian, tentang experience atau pengalaman. Formatnya adalah have plus has tambah subject tambah verb 3. Untuk affirmative, subject have has verb 3. Yang negatif tinggal tambah not saja. Nah, ketika ada have atau has harus dengan verb 3. Tidak bisa dengan verb 2 atau verb 1. Oke, contoh kalimatnya. Have you been to Bali? Nah, ini bertanya tentang pengalaman. Misalkan, apakah kamu pernah ke Bali? Have you been to Bali? Has she done her homework yet? Apakah dia sudah mengerjakan PR-nya? I've just woken up. Aku baru saja bangun. Sebuah completed action. Ya, tidurnya sudah selesai, sekarang saya sudah bangun. The guests haven't arrived. Dalam present perfect simple ini ada kata yet dan just. Kita bisa gunakan kedua kata itu untuk present perfect simple. Selanjutnya, present perfect continuous. Kapan kita menggunakan ini? Present perfect continuous menjelaskan tentang durasi atau rentang waktu atau lamanya kegiatan yang kita lakukan dari masa lampau sampai sekarang. Sebuah durasi
tentang kegiatan yang kita lakukan. Di mana kita mulainya dari masa lampau sampai saat sekarang nih masih terjadi, ataupun mungkin masa depan masih berlangsung. Kemudian menyatakan result of a cause, sebuah hasil dari sebuah sebab. Formatnya adalah dengan menggunakan have atau has, ada been, ada verb ing di sana. Ya. Have, has, been plus verb ing. Contohnya, have you been fighting? I've been working since 2010. Saya sudah bekerja selama 2010. Nah, ini menyatakan sebuah durasi bahwa kita sudah bekerja selama atau sejak 2010. Apakah saya masih bekerja? Bisa jadi masih bekerja dan masih lanjut mungkin sampai ke masa depan. She has been a teacher for 10 years. Dia telah menjadi guru selama 10 tahun. Sampai sekarang mungkin dia masih jadi guru. Kemudian, I have a black eye. Nah, ini sebuah result of a cause. Resultnya, hasilnya, tandanya, kita bisa lihat sekarang bahwa saya punya mata lebam. I have a black eye. Kenapa? Kamu habis ngapain sih? Gitu ketika ada orang yang melihat, ketika kita melihat mata lebam, kita timbul pertanyaan, kamu habis ngapain? What have you been doing? Have you been fighting? I have been fighting. I have a black eye. I have been fighting. Sebuah kejadian yang sudah selesai, fightingnya sudah selesai. Tapi tandanya, sisanya masih kelihatan sampai saat ini kita sedang berbicara. Sisanya masih nampak. I have a black eye. I've been fighting. Itu result of a cause. Selanjutnya kita masuk ke past tenses. Ada past simple, past continuous, past perfect continuous. Past simple, kapan kita menggunakan past simple untuk apa sih? Kita menggunakan past simple untuk menjelaskan sebuah aksi, perbuatan, kegiatan, atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Di mana rumusnya kita menggunakan did. Ya, kalau tadi present simple menggunakan do atau does, maka untuk past simple menggunakan did. Setelah did, perlu diingat bahwa kata kerjanya adalah bentuk kata kerja pertama. Did, subject plus verb 1. Apabila kita melihat did, kata kerja setelahnya adalah kata kerja pertama, verb 1. Untuk kalimat positifnya kita menggunakan verb 2. Jadi untuk past simple, we use verb to. Untuk negatifnya tinggal ditambah not, did not, verb 1. Contoh, did you write this yesterday? Ya, setelah ada did, kemudian kata kerjanya write. Did you write this yesterday? What did you do last night? I studied English 2 years ago. Subjeknya I, verb 2-nya studied. I studied English 2 years ago. We didn't win the match. He was here yesterday. They were happy to see you. Nah, kita gunakan was atau were di sini untuk menyatakan sebuah keadaan atau situasi atau kondisi. He was here yesterday. They were happy to see you. Ketika to be-nya was, maka subjeknya adalah he, she, it, dan I. I was, he was, she was, it was. Ketika to be-nya were, kita gunakan they were, atau we were, atau you were. Untuk keterangan waktunya bisa gunakan yesterday atau last night, last week, last month, last year, dan lain sebagainya. Kemudian pakai ago, 2 years ago, 2 weeks ago, 2 days ago, 5 minutes ago. Selanjutnya past continuous. Kapan kita menggunakan past continuous? Kita gunakan past continuous untuk menyatakan, untuk menjelaskan sebuah kegiatan yang tengah berlangsung, yang sedang berlangsung pada satu waktu di masa lampau. Atau menyatakan kejadian yang tengah berlangsung, kemudian ada sesuatu hal yang secara tiba-tiba menginterupsi atau memotong kejadian yang tengah berlangsung tersebut. Kalau tadi present continuous, kejadian yang tengah berlangsung atau sedang berlangsung pada saat sekarang. Kalau continuous, tengah atau sedang berlangsung pada suatu masa di masa lampau. Dengan rumus sebagai berikut. Was, were, to be-nya, subject plus verb ing. Nah, di sini to be-nya was dan were. Kalau tadi present continuous, to be-nya is, mr. Kalau past continuous, to be-nya adalah was dan were. Contoh kalimatnya. Were you sleeping last night at 10 p.m.?
What were you doing yesterday at 6 a.m.? I was having my breakfast at 6 a.m. Saya sedang sarapan. Saya tengah melakukan sarapan jam 6. Jadi jam 6 tadi pagi, satu waktu di masa lampau, saya sedang melakukan ini. Apakah kamu sedang tidur tadi malam jam 10? Nah, jam 10 malam saya tengah melakukan ini di masa lampau ya. Kemudian, ketika suatu hal menginterupsi kejadian yang tengah berlangsung, misalkan they saw a UFO while they were walking. Mereka sedang berjalan. Mereka tengah berjalan ketika melihat sebuah UFO. Mereka sedang asik berjalan, tiba-tiba UFO lewat. Yang terakhir, they weren't studying when I arrived. Seperti itu. Lanjutkan past perfect atau past perfect simple. Kapan kita menggunakan past perfect simple? Past perfect simple digunakan apabila kita ingin menjelaskan atau membicarakan sesuatu hal yang sudah terjadi atau selesai terjadi di masa lampau. Atau apabila ada hal lain terjadi sehingga menyebabkan aktivitas itu selesai. Talk about something that happened before something else. Kalau tadi present perfect simple itu menjelaskan hal yang sudah terjadi pada saat sekarang. Kalau past perfect simple sudah terjadi tapi di masa lampau. Untuk rumusnya atau formulanya adalah had tambah subjek tambah verb 3. Had verb 3. Ya. Contoh soalnya, had he done the job before I left? Apakah dia telah selesai mengerjakan pekerjaannya sebelum saya pergi? Konteksnya di masa lampau, bukan pada saat sekarang. I had eaten my lunch when he arrived. Jadi ketika dia datang, saya sudah selesai makan siang saya. Ini konteksnya di masa lampau. She hasn't studied for the exam before she took it. Dia belum belajar untuk ujian ketika dia mengambil ujian tersebut. Selanjutnya, past perfect continuous. Kita gunakan past perfect continuous untuk membicarakan sebuah aksi yang memiliki yang tengah berjalan di masa lampau dari satu titik ke titik lain. Kalau tadi present perfect continuous menjelaskan durasi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Kalau ini bisa dikatakan sebuah durasi di masa lampau, di mana sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak nyambung lagi dengan masa sekarang. Satu titik di masa lampau dan selesai di titik itu juga di masa lampau. Untuk formatnya adalah had tambah been, ada verb ing. Ya, subjek, had tambah been tambah verb ing. Contohnya, had you been cooking when she walked into the kitchen? How long had you been studying when the lights went out? Sudah berapa lama kamu belajar ketika lampu mati? I had been studying for 2 hours when the lights went out. Saya sudah belajar selama 2 jam ketika lampu mati. Jadi ada durasi yang dilakukan ketika dia melakukan pekerjaan itu sebelum hal lain terjadi. Konteksnya di masa lampau. Oke, selanjutnya adalah future tenses. Future simple, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Kapan kita menggunakan future simple? Kita gunakan future simple yang pertama, to predict the future, untuk memprediksi di masa depan. Yang kedua, to express spontaneous decision, untuk mengekspresikan keputusan yang spontan, yang tidak direncanakan, yang terlontar pada saat itu juga keputusannya. Di mana rumusnya menggunakan will. Will diikuti dengan verb 1. Contoh, misalkan, will they come tomorrow? Well, what tools will you take? I think it will rain tomorrow. He will not marry her. Sebuah prediksi, I think it will rain tomorrow. Ya, atau untuk mengekspresikan keputusan yang sesaat, yang spontan. What tools will you take? Seperti itu. Dan lain sebagainya. Untuk future continuous, kita gunakan untuk menjelaskan sebuah hal yang akan sedang terjadi atau akan tengah terjadi pada satu masa di masa depan.
Ya, kalau tadi present continuous menjelaskan kejadian yang tengah berlangsung atau sedang berlangsung pada saat sekarang. Past continuous menjelaskan kegiatan atau hal yang tengah atau sedang terjadi di masa lampau. Kalau continuous ini di masa depan, tengah terjadi atau sedang terjadinya. Untuk contohnya, will tambah be tambah verb ing, ada will be ditambah verb ing, will be. Contoh kalimatnya, will you be joining us tonight? What will you be doing tomorrow night? Will she be studying at 9? She will be studying at 9 p.m. tomorrow. She will not be going anywhere this Sunday. Ya. What will you be doing tomorrow night? Kamu ngapain besok malam gitu. Atau she will be studying at 9 p.m. tomorrow. Dia akan sedang belajar jam 9 malam besok. Jadi ketika kita menemui dia jam 9 malam besok, maka kita akan menemukan dia dalam keadaan dia sedang belajar, tengah melakukan belajar. Yang selanjutnya adalah future perfect atau future perfect simple. Kita gunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang telah selesai di masa lampau. Kalau tadi present perfect, kejadian yang telah selesai pada masa sekarang. Past perfect, kejadian yang telah selesai pada masa lampau. Kalau future perfect, kejadian yang telah selesai telah selesai di masa depan. Dimana strukturnya atau formatnya kita menggunakan will tambah have tambah verb 3. Akan telah, will have tambah verb 3. Contohnya, will she have finished the job by 3 p.m.? I will have completed the task by 4 p.m. today. She will not have arrived by the time I get here. Nah, akankah dia menyelesaikan tugasnya jam 3 sore nanti? Gitu. I will have completed the task by 4 p.m. today. Bahwa tugas saya jam 4 ini akan sudah selesai. Nah, jadi saya akan beres nih tugas ini nanti jam 4 sore. Konteksnya di masa depan. Seperti itu. Satu lagi adalah future perfect continuous. Di mana future perfect continuous ini digunakan untuk apabila kita mau menjelaskan mengenai suatu aksi atau kegiatan that will continue up until a point in the future. Jadi kegiatan yang berlangsung di masa depan dari satu titik ke titik lain. Sudah berapa lama waktu itu? Kalau tadi present perfect continuous itu menjelaskan durasi di masa sekarang. Past perfect continuous durasi di masa lampau. Future perfect continuous bisa dikatakan kita menjelaskan durasi yang akan terjadi di masa lampau. Sudah berapa lama kita melakukan hal itu? Untuk formatnya adalah sebuah will tambah have tambah been tambah verb ing. Ada will, ada have been, ada verb ing. Kita lihat contohnya. Will you have been reading long when I come? Konteksnya di masa depan, future. Apakah kamu membacanya sudah banyak, sudah panjang, sudah lama ketika aku akan datang nanti? How long will you have been working next year? I will have been working for 3 years by next year. Tahun depan kamu sudah akan bekerja berapa lama nih? Nah, tahun depan saya kerjanya sudah 3 tahun. Nah, jadi sebuah hal yang dimulai dan rentang waktu atau durasinya di masa depan saya sudah mencapai sekian. Oke, jadi by next year, I will have been working for 3 years. Diana will not have been living in here for 5 years. Oke. Ya, demikian dari 12 tenses ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari dengan baik dan dapat dipraktekkan. Oke, demikian yang bisa kami bagikan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka wawasan dan memberikan pencerahan bagi Anda yang sedang belajar tentang tenses atau grammar. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube channel ini. Jangan lupa untuk follow ataupun subscribe sosial media kami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.